Berada tepat di sebelah Gunung Sumbing dan memiliki ketinggian yang tidak jauh berbeda, gunung ini kerap disebut sebagai kembarannya Gunung Sumbing. Meski gunung ini merupakan sebuah gunung vulkano aktif dan di puncaknya terdapat kawah yang kerap menunjukkan aktivitasnya, gunung ini masih relatif aman untuk didaki. Bahkan bersama Gunung Slamet dan Gunung Sumbing, gunung ini kerap disebut Triple S-nya Jawa Tengah dan menjadi gunung favorit yang wajib didaki. Begitu juga buat kami, sebagai penikmat MDPL yang berasal dari kota Temanggung. Kedua gunung ini menjadi destinasi wajib dan selalu dirindukan untuk didaki ketika pulang ke kampung halaman. Inilah Gunung Sindoro. Ya, ini kita mulai melakukan pendakian. Tadi dari base camp sampai kan airnya seger dan dingin nih, langsung berapi namanya? Ke Bandung juga? Ya, sering lihat. Kalau mau kemana pengen lihat dulu. Hafal mukanya ibu soalnya. Bikin benteng antisipasi si Bagas dikelilingin. Pagi ini Sindoro Lepticula. Hai semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Setelah sebelumnya kami mendaki Gunung Sumbing via Garung, saat ini kami akan melanjutkan pendakian ke Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu. Perjalanan kami mulai dari kota Temanggung menuju basecamp Alang-Alang Sewu yang lokasinya tidak begitu jauh dengan basecamp Gunung Sumbing via Garung. Atau lebih lengkapnya kita akan melewati beberapa basecamp seperti basecamp Sumbing via Batursari, basecamp Sindoro via Kledung, dan Sumbing via Garung. Buat kalian yang menggunakan kendaraan pribadi, rute menuju basecamp Sindoro via Alang-Alang Sewu cukup mudah. Kalian bisa menggunakan GPS atau GoMap dengan kata kunci basecamp Sindoro via Alang-Alang Sewu. Begitu juga buat kalian yang menggunakan kendaraan umum, karena lokasi basecampnya tidak jauh dari Jalan Raya Parakan Wonosobo. Pagi Lur, ini kita lagi ada di area parkir basecamp Alang-Alang Sewu, Sindoro via Alang-Alang Sewu sekitar jam 7:09. Ini area parkirnya tuh kayak lapang gitu loh buat pasar kalau minggu mungkin ya. Dan anak-anak lagi pada nerbangin itu balon Sindoronya dulu. Sekarang kita mau ke base campnya. Ini ada masjid gede banget nih. Kami tiba di area parkir basecamp Sindoro via Alang-Alang Sewu sekitar pukul 7 pagi. Dan saat itu cukup ramai karena ada semacam pasar tumpah atau pasar pagi yang berada tepat di depan basecamp. Suasana berbeda dengan area basecamp yang saat itu relatif sepi. Terlihat hanya beberapa motor pendaki dan ojek gunung yang berada di halaman depan basecamp. Begitu juga di tempat registrasi pendakian, hanya terlihat sedikit pendaki yang hendak mendaki pada hari ini. Tanpa berlama-lama, kami pun segera melakukan registrasi dan bersiap-siap sebelum melakukan pendakian. Di registrasi berapa tadi? 30 per orang. Registrasi 30 per orang. Ini hitungannya gampang. Registrasi 30 per orang, parkir mobil. Parkir mobilnya 20 jadi 80. 80. Pokoknya sawang Ojek 25. Ojek Kalau ojek Naik turun itu. pas we. naik dok. Kalau turun? Pas. Biasanya berapa? Biasanya berapa?
Sama. Area base camp ini cukup bersih, rapi, dan memiliki fasilitas yang cukup lengkap, seperti toilet bersih, warung makan, charging HP, dan tempat untuk istirahat. Dan ini untuk area lantai 2-nya seperti ini buat istirahat. Oke juga, anget ini kalau malam. Biasa yang langsung dicari cas-casan. Dan kalau untuk butuh makan udah di sebelahnya sini nih, ada nih. Nah, ini ada yang makan ya. Ini sekitar jam 8:30, kita udah siap mau mendaki dan suasana di sini sih mendung ya, mendung berkabut. Yang di puncak sana masih kabut tebel. Ya, mari kita mulai. Oke lur, kita mulai. Ini jam 8.36 di ketinggian 1351. Kita ngojek nih. Nah. Belakang itu mas? Ya. Ini. Itu jalan. Maju boleh. Ini orang jengat ya. Siap. Sekitar pukul 8:30 pagi, kami pun mulai perjalanan menggunakan ojek dari base camp menuju pintu riba atau batas vegetasi, yang merupakan titik terakhir jalur ojek. Untuk tarif ojeknya sendiri adalah Rp25.000 untuk sekali jalan. Buat kami ini masih cukup terjangkau karena sangat menghemat tenaga dan waktu. Mengingat perjalanan dari base camp menuju batas hutan relatif jauh, yaitu sekitar 2,5 km dengan elevasi sekitar 300 meter. Hampir sebagian besar jalur berupa jalur makadam melewati ladang warga dengan tingkat kemiringan yang relatif landai dan tidak banyak lobang maupun gelombang seperti trek ojek Gunung Sumbing via Garung kemarin. Sehingga penumpang atau pendaki masih bisa duduk di belakang dengan aman dan nyaman. Nah, kira-kira bagaimana penampakan jalur ojek secara full? Silahkan tonton video ini tanpa skip ya. Oke, 6 jam kita, 6 menit 7 menit pas 2,4 kilo 1648. Mantap. Besok di sini ada sinyal ya Pak ya? Ada. Jadi kalau mau turun pesan Atau ada yang standby? Besok ada. Besok ada ya? Ada yang standby. Oke. Siangan lah. Oke, makasih Mas, Pak. Ya. Setibanya di batas vegetasi, kami pun bersiap-siap untuk segera melakukan pendakian menuju pos 1. Dan jangan lupa berdoa dulu. Oke lur, kita mulai jalan yuk. Dari pintu rimba batas vegetasi 1648. Start naik sekitar 700-an ya. Udah 11 menit, 2,43 kilo, jam 8.48. Kita mulai jalan. Ya, ini kita mulai melakukan pendakian tadi dari base camp sampai pos apa ini tadi? Batas hutan, batas vegetasi. Kita naik ojek 25.000. Dan dari sini disambut dengan trek tangga. Langsung. Selepas batas vegetasi, kita akan disambut trek anak tangga berupa tanah padat yang menanjak namun relatif landai.
Penting untuk mengatur langkah dan nafas kita karena ini merupakan langkah awal yang butuh penyesuaian agar badan tidak shock, terutama buat kami, pendaki slow dengkul retro. Kita sampai di patok 1 Wiwitan. Ini ada 2 jalur, tapi kita lewat yang anak tangga. Dan ini ada patok 1. Nanti kita sampai atas tuh melewati beberapa patok. Cuman jarak dari satu patok ke patok yang lainnya tuh random. Berapa meternya? Yuk, lanjut. Jalur pendakian menuju pos 1 masih cukup terbuka. Paparan sinar matahari semakin lama makin terik, meski saat ini terbilang masih pagi. Bisa dibayangkan kalau makin siang, pasti makin terik dan menyengat. Itu sebab buat kalian yang akan mendaki siang, sebaiknya persiapan penutup kepala agar terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung dan bikin cepet capek. Oh ya, seperti yang dijelasin tadi, di jalur pendakian Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu ini, kita akan menjumpai beberapa tanda berupa patok yang berjumlah sekitar 20 biji. Patok ini tidak menunjukkan jarak tertentu, namun bisa dijadikan petunjuk jalur yang sebenarnya. Atau dengan kata lain, selama kita menemukan patok-patok tersebut, itu berarti kita masih berada di jalur yang benar. Di putaran pos 1 Gunung Sindoro, Lembah Kesunyian 1755 mdpl. Ini ada shelter buat neduh. Tadi kita kurang lebih 20-30 menit dari batas vegetasi. Jalur ini kita dari base camp ya, sekitar 39 atau 40 menit, 3 kilo 1759. Ini 1755. Ini pos 1 seperti ini. Ada shelter seperti ini buat berteduh. Ini tapi udah reot, kena badai. Itu sangat membantu banget buat duduk-duduk istirahat. Kita cuma istirahat sebentar, atur napas doang. Lanjut lagi. Di pos 1 kami hanya berhenti sebentar, lalu kembali melanjutkan pendakian menuju pos 2 yang berada di ketinggian sekitar 2062 mdpl. Dan menurut info dari base camp, estimasi waktu pendakian dari pos 1 menuju pos 2 adalah 1 sampai 1,5 jam. Jalur pendakian selepas pos 1, treknya masih relatif sama dengan trek sebelumnya, yaitu berupa jalan setapak yang relatif menanjak sedang, dengan anak tangga dari tanah padat dan kayu. Di jalur antara pos 1 dengan pos 2 juga terdapat sumber air yang bisa digunakan oleh pendaki untuk kebutuhan memasak atau diminum secara langsung. Lokasinya berada tepat di jalur pendakian atau lebih detailnya di patok 7, mata air 2 bidadari. Selain itu juga ada di samping Gopitan yang lokasinya tidak jauh setelah patok 7. Hanya saja titik sumber airnya tidak berada tepat di jalur pendakian, melainkan harus berjalan terlebih dahulu sekitar 100 meter. Akhirnya sampai di patok 7, mata air 2 bidadari. Bocornya gede. Kita isi air. Tadi bawa botol kosong.
Nah ini kita di patok. Itu ada kenceleng, jangan diambil tapi diisi ya. Aceh. Kenceleng. Di sejam 15 menit 3,6 kilo 1890. Ini kita ambil air dulu. Kelihatan airnya seger dan dingin nih, langsung berapi namanya. Tuh. Embun. Dan ini bekal dari si emak. Bekal dari emak. Nih. Perkedel. Mantap, lumayan. Kurang sotonya ini. Istirahat sebentar tadi sambil isi air di mata air Dua Bidadari, kita lanjut. Ketersediaan sumber air bersih di jalur pendakian merupakan sesuatu yang sangat penting dan berharga bagi para pendaki. Setidaknya mengurangi beban bawaan dan memberi rasa aman dan nyaman saat pendakian. Karena tidak takut kehausan dan kehabisan air untuk kebutuhan camping, seperti masak dan buang air besar. Patok 8. Ada yang tak seberuntung dirimu, tapi syukurnya melebihimu. Ketampar. Kita sampai di Simpang Gopitan. Ini katanya di sini ada mata air juga. Kurang lebih 100 meter arah ke sana. Cuman ya lumayan jauh ya, 100 meter. Jadi mending ngambil air yang di patok 7 aja, nggak terlalu jauh jaraknya. Ini tadi di Simpang Gopitan ketinggian 1950, hampir 4 kilo, 1 jam 45 menitan. Pendakian Gunung Sindoro ini merupakan pendakian kami yang kedua setelah tahun lalu mendaki via jalur Kledung. Sama seperti pendakian ke Gunung Sumbing kemarin, pendakian ini terbilang cukup dadakan, karena sebenarnya rencana awal kami adalah pendakian gunung-gunung di Jawa Timur. Dimulai dari Gunung Lawu, Gunung Arjuna dan Welirang, Gunung Argopuro, Ijen, dan terakhir Gunung Raung. Namun ternyata setelah pendakian Gunung Lawu, kami mendapat info kalau Gunung Arjuna dan Welirang sedang tutup. Begitu juga dengan Gunung Argopuro. Jadi setelah turun dari Gunung Lawu, kami pun kembali ke Temanggung, lalu mengganti jadwal pendakian ke gunung-gunung sekitar, seperti Sumbing, Sindoro, Kembang, dan gunung-gunung di Dieng. Patok 9. Tetap semangat, ora oleh sambat. Apapun keadaanmu saat ini ya, Lur. Ini ada shelter. Berteduh. Kalau hujan lumayan cukup membantu. Ini keadaannya pohonnya banyak yang tumbang. Jadi hati-hati nyari area campnya. Antisipasi pohon tumbang. Mari lanjut. Sampai di Baon, pos 2 Gunung Sindoro, Lembah Katresnan 2062. Sekitar 2 jam kita sampai sini. 2 jaman ya. Lumayan lah. Ini di 4,1 kilo, ketinggian 2024, di sini 2062. Ini area pos 2-nya cukup luas. Mantap ini buat area camp terbuka, dan nanti kita ke sana naik
Ini ada pasangan pendaki juga ini. Pasangan pendaki dari Purwokerto, Puerto Rico. Ya, dari Meksiko ini. Aduh, mantap. Aduh, baru pertama kesini ya? Ya. Kalau si mbaknya juga pertama? Kledong pernah? Belum. Luar biasa. Nanti kita bareng lah di sana. Semoga nggak badai, soalnya semalam badai itu artikulat. Istirahat, udah mulai lapar. Itu di sana ada area camp bagus tuh, berundak-undak di bawah pohon. Itu tuh area campnya kayak pinus, tapi lewat mana ya? Ini ya, sini kayaknya. Asik itu area campnya berundak-undak. Teduh. Tapi kalau badai hati-hati, kalau roboh lihat kayunya itu. Ini suasana di pos 2. Pos 2 ini areanya cukup luas dan terdapat shelter yang bisa digunakan untuk istirahat dan berteduh ketika hujan. Di sini kami istirahat cukup lama sebelum kembali melanjutkan pendakian menuju ke pos 3. Istirahat sekitar 30 menitan, mulai dingin lagi. Kita lanjut ke area camp. Mari. Kalau menurut posisi patok terakhir yaitu patok 9, berarti pos 2 ini bisa dibilang patok 9,5 karena berada di tengah-tengah antara patok 9 dan 10. Di awal jalur selepas pos 2 masih relatif landai dengan trek yang masih sama dengan trek sebelumnya. Sampai akhirnya trek kembali menanjak melewati vegetasi hutan yang berasur makin rapat. Kontur tanah padat bercampur akar-akar pohon bakal sering terlihat menghiasi jalur pendakian menuju pos 3. Begitu juga anak tangga yang masih sekali ditemui, bahkan sampai trek summit setelah pos 3 menuju pos 4. Patok 10. Melawan hati untuk lebih bijaksana. Lanjut. Patok 11. Kita punya keinginan, tapi semesta punya kenyataan. Semoga kenyataan yang semesta berikan itu lebih baik dari keinginan kita ya. Yuk semangat yuk. Seperti yang kita lihat di video awal sebelum berangkat menuju base camp dan ketika sampai di base camp, di puncak Sindoro ini sedang terjadi badai yang sangat dahsyat bernama badai lentikular. Kalau kita lihat dari bawah memang terlihat sangat cantik seperti sedang bertopi. Tapi di area puncak yang tertutup topi tersebut sesungguhnya sedang terjadi badai yang sangat mengerikan dan bisa mengancam keselamatan para pendaki. Hal ini diperjelas juga dengan adanya beberapa pohon yang tumbang dan terlihat masih baru. Patok 12. Istirahatlah ketika Anda merasa lelah. Alam semesta tidak akan pernah menertawaimu. Masih baru ya.
patahan baru. Bisa jadi karena badai semalam nih. Ini patahannya kayak masih baru, masih putih seger, ini kering. Bisa jadi semalam. Hati-hati kalau badai pokoknya. Ya, jalan lagi. Meski saat mulai pendakian di puncak Gunung Sindoro terlihat sedang badai, itu berarti kami bukan tidak perhitungan dan terkesan menyepelekan. Kami sempat cross-check menggunakan aplikasi perkiraan cuaca, sekaligus melihat prediksi cuaca pada saat kami melakukan pendakian ini. Kita sampai di patok 13. Kobarkan semangatmu, siapkan mentalmu, kumpulkan tenagamu, bulatkan tekadmu, Anda akan melewati tanjakan Pasidi. Serem ya? Penyesalan diri kita. Setelah sampai di patok 13, itu berarti kita akan melewati trek pendakian yang sesungguhnya. Jalur ini bernama Tanjakan Pasidi atau Tanjakan Penyesalan Diri. Trek ini berupa tanjakan terjal dengan kondisi di jalan berupa tanah agak licin dan sesekali terdapat pasir yang bisa membuat pendaki tergelincir, membuat para pendaki harus tetap waspada dan ekstra hati-hati. Istirahat bentar, nunggu azan, sambil ngemil, biar kuat menghadapi kenyataan yang pos 3 masih jauh. Tapi nggak ada quotes-nya ya. Udah lelahkah yang membuat quotes? Setelah melewati patok 14, kita akan bertemu tanjakan yang cukup panjang dan relatif terbuka sampai ke patok 15. Beruntung saat itu sedikit mendung dan berkabut. Jadi meski treknya masih cukup berat, setidaknya kita tidak terkena terik matahari yang bakal membuat tubuh makin cepat lelah. Ketemu Pak Sutri nih. Iya. Dari mana Om? Bandung. Ke Bandung juga. Sama. Cuman sering lihat. Kalau mau kemana pengen lihat dulu. Amal mukanya ibu sama. Terima kasih. Jarang kelihatan. Iya, di balik layar aja. Oh, iya. Ya, mari. Ya, makasih banyak. Hati-hati. Si pernah ningali itu apa ya? Saya pernah ningali apa tuh pernah ningali? Pernah ningali. Jadi tuan ayah. Yalah, di Bandung. Hati-hati. Aku subscribe tapi begitu ketemu namanya lupa. Luar ruang ini ya fotonya. Betul. Mantap. Ya, yang Nggak penting dikasih selamat. cerah sama sekali. Iya, kelihatan kan saya tinggal di Temanggung. Kelihatan jadi mantau terus. Jadi saya udah hampir seminggu di sini nunggu cuaca. Baru sekarang kayaknya ini lumayan. Ya, kemungkinan. Minggu stay untuk dapat ini. Ya, tapi saya keliling-keliling dulu. Ke Dieng. Hebat, Iya, kemarin habis dari perahu ya. Ya. Pelan-pelan, Bang. Ya, hati-hati ya. Sukses ya Kang. Ya, Iya, nanti sama-sama. ditunggu aja. Yang alang-alang sewu ya. Ya, Si lama. upload aku. Sukses. Ya. Hati-hati. Ya, duluan Hati-hati ya. Teh. Ya, hati-hati ya. Ya. Oh, Mbak. Duluan ya. Makasih. Sesaat sebelum sampai di patok 15, kami bertemu dulur-dulur gunung yang juga berasal dari Bandung.
Mereka sedikit cerita kalau selama pendakian tidak dikasih cerah sedikit pun. Bahkan beberapa pendaki tidak sempat summit karena adanya badai lentikular. Sampai patok 15. Rindu itu soal waktu, bulan dan jarak. Oh, rindu itu soal waktu, bukan jarak. Bukan jarak. Bukan jarak. Rindu itu soal waktu, bukan jarak. Maksudnya apa, Pak? Kan sekarang jarak ada video call. Video call. Ya, bagaimanapun juga harus ketemu. Rindu itu harus ketemu. Dan itu tinggal tunggu waktu aja. Setelah patok 15, jalur pendakian pun berubah menjadi landai ke arah kiri. Itu berarti tinggal satu tanjakan lagi sebelum sampai di pos 3 atau area camp, yang lokasinya berada di tengah-tengah antara patok 15 dengan patok 16. Sunrise Hunter pos 3 Gunung Sindoro, Alang-Alang Sewu, 2370 mdpl. Tadi kurang lebih jalan 4 jam 12 menit ya. Ini 4 jam 12 menit, 5,3 kilo. Di sini 2318. Beda lumayan lah, 50-an. Wajar. Kita simpan dulu GPS-nya, dan ini kita udah sampai loh di area camp Sunrise Center. Kita nanti mau coba cari spot yang sekiranya aman, jauh dari sampah, biar nggak ada bagas ganggu. Tuh, ini ada sampah, nanti kita dijauhin sampahnya. Harusnya bawa turun lagi, oi. Ini buang nasi juga kok ya di sini. Buang tuh jauh-jauh. Jauh gitu loh. Dari area. Ini jadi mengundang bagas ini. Kita mesti bersihin dulu area ini biar nggak didatengin si pencari makan. Nggak ada sapu ijuk ya? Nggak ada sapu ijuk. Sapu nyere. Kita mau makan siang, bekal yang dari bawah tadi with view tuh, langsung ming kebuka, cakep banget. Ikan asin, sambal sama sayur tahu. Ikan, lupa. Ini yang bikin selera makan. Pedas benar kata si ibu, pedas. Hamba. Pedas bener. Mari makan. Seger. Siang itu hanya ada kami dan satu tenda yang ngecamp di pos 3 Sunrise Hunter ini. Ini berarti kami harus lebih waspada, karena di area ini sering terjadi serangan bagas atau babi ganas. Ini kita udah beres semua. Pasang flashlight juga buat antisipasi badai, karena semalam badai lentikular. Dan kita cek kelilingnya sambil ini, di sini banyak kapur barus nih, bekas yang camping kemarin. Nih, kapur barus lumayan. Kita juga bawa. Jadi untuk antisipasi bagas memang harus pakai
bau-bauan, kabar barus, multo, kita bawa multo sesuai arahan dari base camp. Pokoknya kasih aja kali, mumpung ini gratis dapat banyak banget. Nih, wangi banget. Ini tadi udah dapat nih, kita kelilingin aja. Apain, Bu? Ini kita mau bertempur sama Bagas. Ini persiapan untuk bikin benteng, buat persiapan buat antisipasi si Bagas. Dikelilingin kabel barus. Mantap. Kita olesin molto di batang pohonnya. Sesuai anjuran dan arahan dari petugas base camp, kami memberi wangi-wangian di sekitar tenda menggunakan kapur barus dan molto. Tentunya juga tetap menjaga area tenda selalu bersih dari sampah dan bahan makanan, terutama saat tidur atau besok ketika summit. Dan ternyata memang benar, tenda kami aman dari serangan Bagas meski kami sempat mendengar kedatangannya. Ini di luar gerimis dan angin ya, lumayan sepoi-sepoi. Kita mau bikin makan malam bakso lombok ulek khas Temanggung. Bawa kuahnya segini. Gitu ya. Sebagai orang Temanggung yang merantau cukup lama di luar kota, bakso khas Lombok Ulek ini merupakan salah satu makanan yang selalu dirindukan. Itu sebab tiap kali mendaki gunung sekitar Temanggung, kami sering bawa menu spesial ini. Kebayang ya, dinikmati di kota aja enak, pakai banget. Apalagi dimakan di gunung. Maknyus. Mari makan. Oh nggak? Ini perbekalan makanan kita, stok makanan semua dimasukin ke kantong, nanti digantung sama juga sampah, skincare, pokoknya semua yang berbau-bau dah, biar aman tidur nyenyak gitu. Gantungkan saja. Selamat pagi, sekarang jam 1:30 ya. Dan ini nggak terlalu basah. Ini ngembun. Rampesan ini. Kalau ini kering, yang sebelah sini kering. Kita mau lihat. Apakah cuacanya baik-baik saja? Sebelum kita summit. Masih kelihatan itu stilatnya. Apakah logistik kita aman? Tuh di atas itu. Kita gantung di sana. Kita mau turunin untuk bikin sarapan sebelum summit. Ini dia logistik kita. Kita gantung sekitar berapa ini ya? 2,5 meter gitu. Dan sejauh ini aman. Taliin sini. Kita turunin. Dan itu sumbingnya terlihat tipis. Cantik lah. Nggak kelihatan di kamera video. Ini nih kelihatan.
pagi Lur, ini sekitar jam 2. Kita siap-siap bikin sarapan buat pagi. Ada kopi. Seperti biasa menu kita ditambah yang ini biar rada-rada ada pedesnya. Sejujurnya kami jarang sarapan pagi-pagi, apalagi dini hari seperti saat ini. Tapi karena akan summit, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, perut harus diusahakan jangan kosong. Kami pun sarapan meski sedikit, dan sisanya biasanya kami bawa untuk bekal summit. Jadi kita campur pakai yang kopi geledek biar ada pedes-pedesnya, biar ada selera makan. Selamat pagi, ini sekarang jam 3:15. Kita akan mulai melakukan perjalanan summit. Semoga bisa sampai di puncak dengan selamat, gak ada aral melintang. Min, yuk. Ini sekarang jam berapa? Pencet Sekarang aja. jam mana sih jamnya? Pencet. Go. Iya. 2.47. 2.47. Kita mulai. Yuk, mulai. Sekitar pukul 3 kurang, kami pun memulai summit menuju puncak Sindoro yang berada di ketinggian sekitar 3.153 mdpl. Itu berarti kita akan melakukan pendakian dengan elevasi sekitar 700 sampai 800 meteran. Dari area camp pos 3 terdapat papan petunjuk untuk ambil arah kiri, melewati jalan setapak yang sedikit menanjak sampai bertemu patok 16. Sengkang Bromo Geni Motoroso. Dari patok 16, jalur pendakian pun semakin menanjak terjal berupa trek tanah basah bercampur batu dan masih terdapat anak tangga seperti di jalur-jalur sebelumnya. Beruntung cuaca pagi itu cukup bagus, dan sejauh ini jalur summit pun masih terlihat cukup jelas meski kami belum pernah kesini sebelumnya. Saat itu hanya ada kami di jalur summit ini. Sesekali terdengar suara pendaki yang juga sedang summit via jalur Kledung. Sekedar info, jalur Alang-Alang Sewu dan jalur Kledung ini letaknya bersebelahan, serta memiliki puncak yang sama. Hanya saja memang jalur Kledung biasanya lebih ramai ketimbang Alang-Alang Sewu. Patok 17. Berat. Semua akan terlihat indah ketika melihat hasil, tanpa melihat beratnya proses.
Sering ya orang bilang, enak ya jadi kamu sekarang. Ya, nggak lihat dulunya. Sampai di pos 4 Labirin Stone, Jalumulyo 2850. Berapa jam kita? Sejam ini. Sejam 630. 2600, tapi di sini 2800 ya. 2850. Di sini 2606, jauh banget. Beda jauh Biasanya nggak terlalu beda jauh. Dan ini view-nya di sini masih terbuka, itu sumbingnya keren. Kelihatannya di kamera terlihat itu kelap-kelip yang lagi sambit juga ke sumbing. Kita istirahat sebentar sebelum kita naik lanjut lagi. Pos 4 Labirin Stone ini merupakan pos terakhir sebelum sampai ke puncak Sindoro. Dari sini treknya nyaris full menanjak terjal, dengan di awal trek berupa tanah padat bercampur batu dengan kemiringan yang makin lama makin tajam. Tapak 20. Jadilah kesatria sejati tanpa meninggalkan teritorialmu. Selain pos 4 yang menjadi pos terakhir, patok 20 juga menjadi patok terakhir sebelum sampai ke puncak. Jalur pendakian yang awalnya dihiasi pohon lamtoro yang cukup lebat, lama-kelamaan semakin jarang dan trek pun berangsur makin terbuka. Angin malam mulai terasa begitu dingin menerpa tubuh yang tak lagi terhalang oleh pepohonan. Menjadi dilema saat kami lelah dan ingin berhenti, karena saat berhenti, rasa dingin akan segera terasa sangat menyiksa. Akhirnya kami pun berusaha untuk terus berjalan meski dengan sangat pelan. Karena trek yang terbuka, view indah City Lake dan kemegahan Gunung Sumbing pun perlahan makin terlihat jelas, seiring hari yang semakin pagi. Ini view-nya, tuh yang Sumbing lagi pada summit. Itu kayak gini. Kita lagi, kita juga semangatin diri sendiri. Ini Wonosobo, City Light-nya. Mantap lah. Jam 2 jam udah 5 kurang 3 menit. Ini goldennya mulai keluar. Itu Sumbing. Berapa pendaki udah hampir sampai puncak. Ini udah di area terbuka ya. Udah sabana ini sebelah kiri juga udah di area terbuka. Kita coba nanti sampai jam 15 menit lagi istirahat. Sunrise-nya ini kita sunrise-an ya. Wih, biru banget, bagus, biru banget. Hampir jam 5:30. Kita sunrise-an di sini aja lagi nunggu goldennya sambil makan. Ini roti tuh ngembang loh kemarin loh, kegencet-gencet jadi.
kita nunggu sunrise. Apakah ini nanti ketutup sampai sini? Jadi nanti semoga jadi lawatan awan. Di sana udah tebel tuh, lumayan tebel lah. Dan ini mulai anget, pelan-pelan anget. Ini udah ngelewatin sabana tuh, keren banget. Dan ini kanannya kita masih naik sana. Habis ini habis itu baru kelihatan kayaknya itunya, apa namanya, bebatuannya. Terus kita ke kawah. Ini di ketinggian 29 23 jam 5.26. Kita udah jalan 2 jam setengah ini, 1,4 kilo. Ini sekarang udah pukul 6. Kita di sini tadi istirahat lumayan lama sambil nunggu matahari. Dan udah mulai anget. Kita mau lanjut ke atas. Jalur jam 6 nih, kita udah 3 jam 14. Jadi kita tadi istirahat lama banget. Kita mulai jalan lagi menuju puncak. Setelah istirahat sangat lama sambil menikmati sunrise dan membuat video time lapse, kami pun kembali melanjutkan pendakian menuju puncak Sindoro, latar Ombo. Sinar matahari pagi membuat tubuh makin berangsur hangat setelah diterpa angin malam yang cukup dingin selama pendakian. Dan seperti di pendakian yang sudah-sudah, saat matahari muncul, kami pun makin bersemangat seperti dapat tenaga dan spirit tambahan. Setelah melewati trek yang dikelilingi sabana luas, kami pun tiba di trek batu yang merupakan pertemuan jalur Via Kledung. Biasanya pendaki suka bingung dan salah jalur, karena memang di sini sangat minim papan petunjuk. Puncak makin dekat, kami pun makin bertambah semangat, meski bau belerang juga makin menyengat. Ini nggak ada sebenarnya. Ada plakat, ini udah ujungnya ini. Ke sana ya. Ya sana ya. Ke sana? Puncak Sindoro 3153. Latar Ombo. Udah turun dong. Ya ampun, udah kayak gini. Kita total waktu berapa? 4 jam ya? Sekitar 4 jam nih. Masuk istirahat 3 jam 58. 1,9 3083 kalau di sini. Aku save dulu. Oke, udah di save. Kita sampai, tos dulu. Oh iya. Iya. Setelah pendakian panjang yang sangat melelahkan selama hampir 4 jam, kami pun tiba di puncak Gunung Sindoro. Lagi-lagi beruntung cuaca saat itu cukup cerah meski angin bertiup lumayan kencang, namun tidak sampai terjadi badai seperti hari kemarin. Nah, demikian pendakian kami di Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu ini ya lur. Pendakian yang cukup menantang dan mendebarkan karena saat akan melakukan pendakian, Gunung Sindoro ini sedang terjadi badai lentikular. Bahkan menurut info dari teman yang kemarin summit dan kena badai, di jalur Kledung ini terdapat 4 korban yang mengalami hipotermia saat dalam pendakian summit. Meski cuaca di puncak cukup bagus, kami juga tidak bisa berlama-lama karena memang aturan dari petugas adalah maksimal 30 menit. Mengingat kawah Sindoro yang cukup aktif dan mengeluarkan belerang yang makin lama makin menyengat dan bisa membahayakan pendaki. Terima kasih sudah menonton ya lur. Sekali lagi kami mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan video ini. Sampai jumpa lagi di pendakian kami berikutnya.
Bye-bye. Kita sudah nyampe area camp lagi. Berapa jam? 2 jam. 2 jam turun. Udah terasa lah 2 jam. Ini 2 jam lebih 4 menit lah. Sebenarnya bisa 1,5-an lah karena kita tadi berhenti biasa potong konten video. Oke, pause dulu, simpan dulu. Sampai di area camp itu yang bawah kita udah pergi. Kita udah nggak ada dan itu bekal kita digantung masih aman.